Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Asep Sunandar. Di sini saya akan mengampu administrasi infrastruktur jaringan untuk anak-anak kelas 12. Apa aja yang akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini? Sebelumnya, standar kompetensi dan kompetensi dasar apa yang kita akan bahas? Yang pertama, mengevaluasi VLAN pada jaringan. Yang kedua, mengkonfigurasi VLAN. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih VLAN itu? VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Jadi namanya Virtual Local Area Network. Yang kedua, penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation. Di sini ada penjelasannya bagaimana tentang jaringan VLAN. Kita lihat di situ ada katalis 5000 atau disebut dengan router. Di situ ada VLAN 1, VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN 2. VLAN 1 menangani VLAN 1, VLAN 2 menangani VLAN 2. Atau bisa disebut dengan Ports Identify VLAN Membership with Unique ID. Jadi, masing-masing itu mempunyai alamat ID sendiri-sendiri. Itu yang layer 2. Yang layer 3 atau katalis 1200 routernya itu juga mempunyai pengalamatan tersendiri. Bisa dilihat di situ ada VLAN 1 dan VLAN 2 dengan alamat yang berbeda. Untuk VLAN 1 portnya atau adminnya itu sama di 192.132.20. Sedangkan di VLAN yang kedua itu portnya 192.132.24 titik sekian. Ports Identify itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang Cisco router atau Fast Ethernet. Di situ ada katalis 5000 yang menangani engineering VLAN, ada marketing VLAN, ada accounting VLAN. Di situ ada namanya lantai-lantainya. Ada lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Tapi yang menanganinya routernya dari Cisco. Di situ ada switchnya yang menangani komputer-komputer yang ada di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Cara kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya. Baik menggunakan port, MAC address, semua informasi yang mengandung pengalamatan suatu VLAN atau tagging disimpan dalam suatu database atau tabel. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Jadi VLAN itu diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable atau yang bisa diatur. Switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama. Saya akan memberikan satu contohnya. Nah, ini adalah switch atau bridge yang manageable. Jadi seperti ini, anak-anakku sekalian. Ini adalah switch atau bridge yang manageable atau yang bisa diatur.
Ini adalah salah satu contoh hardware-nya. Switch tersebut akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya. Atau dapat pula digunakan suatu software pengalamatan atau bridging software yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan router. Dan kita lihat di sini switch tersebut bisa digunakan sebagai router. Selanjutnya, switch itu menentukan kemana data akan diteruskan. Itu adalah cara kerja VLAN. Selanjutnya, Bang. Tipe-tipe VLAN. Berdasarkan port, keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada bridge atau switch dengan 4 port, port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1. Sedangkan port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Itu bisa dilihat di tabel port dan VLAN. Port 1, 2, 3, 4 VLAN-nya 2, 2, 1, 2. Tipe VLAN tersebut mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Apabila harus berpindah, maka network administrator harus mengkonfigurasi ulang. Itu berdasarkan konfigurasinya dan kelemahannya. Selanjutnya, ada berdasarkan MAC address. Keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi atau mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC di setiap workstation. Kelebihannya, apabila user berpindah-pindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Kekurangannya, bahwa setiap mesin harus dikonfigurasi secara manual. Dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan. Itu adalah kekurangan berdasarkan MAC address. Lalu, ada tabel MAC address dan VLAN. Selanjutnya, MAC address 13251666177 38 27238957955. Saya terlalu kepanjangan. Itu adalah VLAN 1221. Selanjutnya, berdasarkan tipe protokol yang digunakan, keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Itu bisa dilihat di tabel. Tabel protokol dan VLAN. Protokol IP IPX. VLAN 1, 2. Yang keempat, berdasarkan alamat subnet IP. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi suatu VLAN. Tabel IP subnet dan VLAN. API subnet 22.324 46.20.45 itu termasuk di dalam VLAN 1 dan 2. Perbedaan LAN dan VLAN. Bentuk jaringan dengan model LAN atau Local Area Network sangat bergantung pada letak atau fisik dari workstation, serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan dari model jaringan dengan VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang tergabung dalam satu VLAN atau bagian, organisasi, kelompok, dan sebagainya dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Lalu perbedaan LAN dan VLAN yang selanjutnya terlihat jelas. VLAN telah merubah batasan fisik yang selama ini tidak dapat diatasi oleh LAN. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan baik secara teknis dan operasional. Di situ ada gambar atau
tabel dari VLAN 1 dan VLAN 2. Di mana di situ ada ATM Fabric. Di situ ada lag connection, prospect, langsung naik lagi ke atas, itu menjadi VLAN 2 dan VLAN 1. Healthy, stay safe, stay at home, dan stay study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.